Apa implikasi dari semakin terpuruknya nilai rupiah atas dolar Amerika dan bagaimana pula dampak kebijakan tarif impor yang ditetapkan Presiden Donald Trump? Untuk membahasnya, sudah bergabung ekonom Universitas Indonesia Fitra Faisal. Bung Fitra, selamat sore. Selamat sore, Mbak Yona. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama Metro hari ini. Saat ini rupiah terpuruk, Bung Fitra, di angka 17.200. Menurut Anda, situasi ini sudah masuk dalam ranah emergency atau biasa aja dalam kacamata ekonomi? Iya, memang kita harus waspada ya, karena waspada itu harus, apalagi pergerakan rupiah ya, kan selama ini, selama libur Lebaran sebenarnya tidak ada pasar yang buka di Indonesia ya, tapi itu rupiah tetap diperdagangkan di offshore market, terutama di Singapura. Nah itu menunjukkan bahwa memang rupiah sekarang ini memang dalam tekanan ya, terutama memang dari sisi tekanan global yang terus menghantui tidak hanya Indonesia, tapi juga negara-negara lain. Dan bahkan kalau kita lihat dari nilainya, ini kan nilai yang sebenarnya sudah hampir bahkan sudah menembus batas psikologis ya 17.000 kalau di pasar offshore-nya, dan ini tentunya paling buruk sejak tahun 98. Tapi ya tentu kita harus juga membandingkan secara fair. Tahun 98 itu rupiah berangkat dari 6.000 7.000 kemudian ke 16.600. Itu yang kemudian kalau kita lihat itu kan sudah ribuan poin ya. Sementara rupiah di tahun ini kalau kita ukur dari awal tahun itu 400 sampai 500 poin lah depresiasinya. Dan itu kurang dari 5%. Nah, dari situ saja sebenarnya kita sudah melihat bahwa ya memang tertekan, ya memang rupiah tidak dalam keadaan yang baik ya karena penuh tekanan tersebut, tapi tidak dalam kondisi yang kemudian kita melihat nanti ke depan akan ada krisis ya. Karena kalau saya lihat ya ini juga pola yang berulang dari tahun lalu di Lebaran ya, selama pasar itu tutup, rupiah kan masih diperdagangkan di pasar luar negeri ya, di offshore tadi. Itu polanya juga sama ya. Tetapi kemudian setelah pasar buka, itu BI segera melakukan intervensi. Bahkan sekarang as we speak, BI juga sudah melakukan intervensi di pasar offshore ya. Itu akan coba dilakukan. Dan menurut hitung-hitungan saya, itu dengan cadangan devisa kita yang sekarang masih cukup baik ya, 154 billion US dollar, kita bisa keluar 4 sampai 5 billion US dollar untuk 2 bulan ke depan, yaitu bulan ini dan bulan depan, itu untuk mempertahankan rupiah di 16.400 ya. Jadi dalam kondisi ini, menurut hitung-hitungan saya ini masih dalam keadaan yang oke, kita tidak baik tetapi masih dalam kontrol gitu, Mbak Yohana. Masih dalam kontrol. Nah, tapi bagi masyarakat sendiri, ini kan sudah psikologi keterpurukan dan suasananya ini kan bermacam-macam seperti itu ya, yang kita tidak bisa kontrol juga begitu. Nah, bagaimana sebenarnya masyarakat sendiri bisa melihat sinyal yang benar tentang kondisi ekonomi yang sesungguhnya sedang krisis atau tidak ini? Apa indikator yang sederhana yang mungkin bisa kemudian dipelajari dan dilihat oleh masyarakat kita, Bung Fitra? Iya, jadi banyak yang bisa kita lihat. Yang pertama dari sisi pertumbuhan ekonomi ya. Tahun lalu kita untungnya masih bisa tumbuh di atas 5% ya. Kalau dibandingkan dengan misalnya krisis 98, itu bahkan tidak tumbuh ya, bahkan anjlok minus 13%. Jadi dari kondisi ini ya kita mungkin melambat ya, kondisi yang tahun lalu itu 5,03% kita tumbuh, itu tidak setinggi memang dalam rata-rata 10 tahun terakhir kalau kita mengeluarkan data pandemi, 5,07%. Memang keadaannya melandai turun, tidak dalam keadaan yang sangat baik, tetapi tidak dalam keadaan yang buruk gitu ya. Jadi dari sisi itu kita masih oke. Tetapi tentu harus juga disadari bahwa masyarakat juga berada dalam tekanan. Tadi Metro TV di awal sudah memberikan data-data tentang pengangguran ya, dan memang data pengangguran sampai awal tahun ini sudah 60.000 yang di PHK ya. Dan kita juga melihat bagaimana tahun ini prediksinya bisa sampai 300.000 ya di tahun ini saja ya untuk PHK tersebut, karena memang ada tekanan dari sisi industri. Industri tertekan juga salah satunya karena volatilitas rupiah. Ketika rupiah terdepresiasi dan kita harus mengimpor barang-barang dari luar negeri dan itu terpapar nilai tukar, maka ongkos produksinya meningkat. Ya, ketika ongkos produksi meningkat, maka yang paling gampang dilakukan oleh industri adalah melakukan PHK. Meskipun itu juga tidak tercermin juga secara signifikan di angka pengangguran ya, karena ketika orang di PHK, untungnya orang Indonesia dia masih bisa kerja. Ya, jadi ketika di survei BPS ditanya apakah Anda bekerja atau tidak, biasanya jawabannya adalah bekerja karena dia bisa jualan dan seterusnya. Tapi masalahnya adalah ketika dia masuk ke sektor informal,
terlepas dari sektor formal, ya income-nya jatuh dan itu adalah angka yang kita lihat selama 5 tahun terakhir di mana middle class kita anjlok 9,5 juta orang, artinya daya beli masyarakat memang turun. Nah, oleh karena kalau kita lihat kemarin pas mudik ya, saya sebagai pemudik tentunya melihat wah ini lancar, enak buat saya, jalanan tidak antri. Tapi sebagai ekonom, saya melihat bahwa ini tentu harus waspada, harus khawatir. Kenapa? Karena ya artinya banyak orang yang tidak mudik dan itu terkonfirmasi dengan survei Kementerian Perhubungan ya yang menilai bahwa tahun ini bisa saja anjlok 24% pemudiknya. Ini Nah, juga bagaimana menunjukkan tadi? bahwa sebenarnya daya Heeh, beli masyarakat itu ya, sedang dalam turun. keadaan yang tidak baik begitu, Mbak Yohana. Nah, data juga menyampaikan bahwa untuk perputaran uang di Lebaran tahun ini turun 20 triliun. Anda memaknainya seperti apa situasi ini? Iya, karena memang kalau kita lihat ya, data tabungan masyarakat itu secara bertahun-tahun terakhir, 5 tahun terakhir itu turun ya. Jadi 98,8% dari nasabah ya di perbankan itu akunnya di bawah 100 juta rupiah. Ini data dari LPS. Dan data terakhir tahun 2024 itu tinggal 1,8 juta rupiah average secara rata-rata. Jatuh dari 5 tahun yang lalu posisinya 3 juta rupiah. Jadi sebenarnya masyarakat memang betul-betul makan tabungan. Sehingga ketika kemarin misalnya mereka pun dapat THR itu tidak dibelanjakan sepenuhnya karena mereka akan melihat ya potensi di bulan-bulan berikutnya mereka income-nya mungkin tidak bertambah tapi mereka pengeluarannya bisa jadi bertambah. Salah satunya juga di bulan Juli mereka harus bayar anak-anak sekolah. Makanya kemudian geliat atau perputaran uang di tahun ini memang tidak sangat signifikan dan itu bisa kita lihat juga dari Mandiri Spending Index. Seminggu sebelum Lebaran biasanya ada survei dan ini angka spendingnya turun ya, negatif ya, minus 0,04. Beda dengan tahun lalu yang masih positif 4% dan tahun yang sebelumnya positif 5,3%. Ini sesempit pengetahuan saya adalah yang pertama kali ya ketika Mandiri Spending Index ini negatif ya seminggu sebelum Lebaran. Nah, artinya memang dalam kondisi sekarang ya demand kita memang tidak dalam keadaan baik, masyarakat income-nya sedang tertekan dan oleh karenanya saya rasa dibutuhkan juga intervensi dari pemerintah yang langsung ya menghujam kepada sisi pengeluaran masyarakat terutama dari sisi middle class. Nah, apa sih Konkretnya pengeluaran seperti terbesar di apa, middle Mas? class? 41,7% itu dari makanan. Makanya kalau ada intervensi ke sana saya rasa akan sangat baik sekali, Mbak Yona. Oke, konkret intervensinya seperti apa? Sebenarnya kemarin kita sudah melihat pemerintah mengusahakan MBG ya, makan bergizi gratis. Kalau ini dilakukan secara ideal, artinya kan orang tuanya itu tidak mesti harus mengeluarkan uang untuk membayar makanan anaknya ya. Itu setidaknya bisa kemudian mengintervensi tadi apa yang saya sebut sebagai kelompok pengeluaran masyarakat terbesar di sisi makanan 41,7%, sehingga mereka masih bisa better off ya dari sisi itu. Cuma kan kita harus evaluasi apakah makan bergizi gratis di semester pertama atau kuartal pertama tahun ini itu berjalan dengan efektif atau tidak. Dan kalau misalnya ini bisa berjalan ideal, maka pola intervensi seperti itu yang bisa dijalankan. Yang kedua adalah yang kemarin sebenarnya sudah dilakukan pemerintah ya, subsidi PLN. Karena middle class ini mereka tidak dapat bansos dan mereka juga bukan orang kaya. Jadi ketika mereka tertekan sendirian, tidak ada yang bantu. Makanya ketika ada subsidi PLN misalnya, itu kan sebenarnya pengeluaran mereka ya, yang mana itu dibantu oleh pemerintah diskon 50%. Saya rasa ini juga bisa kemudian dilanjutkan lagi untuk beberapa bulan ke depan. Nah, menurut Anda dari dua poin tadi sudah cukup efektif belum intervensi dalam bentuk itu? Belum, karena ini masih solusi ad hoc. Solusi yang Ya. lebih komprehensifnya adalah kalau pemerintah membangun industri lewat jalur industrialisasi. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, ketika orang terlempar dari industri, dia di PHK, mungkin saja dia masih tetap bekerja, tapi di sektor informal. Sektor informal ini adalah yang daya dorongnya, daya income-nya atau daya belinya itu di bawah sektor formal. Jadi ketika industri itu dibesarkan, diberikan fasilitasi, maka pekerjaan di sektor formal akan terbuka lebar sehingga kemudian masyarakat income-nya bisa bangkit lagi. Tapi ini lebih ke solusi yang jangka menengah panjang dan lebih komprehensif ukurannya, Mbak Ya, Yohana. Bung Fitra, kalau mempermudah ini, kalau menurut Anda ini tuh statusnya itu lebih ke waspada, awas, atau darurat? Dari tiga itu untuk menggambarkan situasi sekarang, menurut Anda yang mana nih? Waspada ke awas lah ya Mbak Yohana ya. Sebelum ada tarif Trump ini yang reciprocal Trump, sebenarnya kita sudah masuk tahap waspada ya. Tapi dengan adanya tarif Trump ini itu akan kemudian meningkatkan potensi ongkos produksi ya. Dan kemudian ada tekanan dari sisi rupiah. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ketika ongkos produksinya naik, maka industrinya akan tertekan. Nah, mudah-mudahan tim pemerintah mampu untuk melakukan negosiasi-negosiasi kepada pemerintahan Amerika Serikat sehingga bukannya buntung, kita bisa untung ya dari keadaan sekarang karena ada beberapa produk
yang di tempat lain, di Vietnam misalnya atau di China lebih mahal, meskipun kita kena tarif juga, tapi ternyata tarif kita lebih rendah misalnya, itu bisa kita manfaatkan juga untuk meningkatkan ekspor dan tentunya untuk jalur produksi sehingga pada akhirnya ketahanan dari sektor formal terutama industri masih bisa terjaga di tahun ini, Mbak Ya, Yohana. negosiasi efektif seperti apa yang menurut Anda ini bisa dicapai oleh Indonesia? Apakah dengan blok ASEAN atau mungkin diplomasi personal? Karena kan kita tidak ada dubes ya di Amerika Serikat. Nah, menurut Anda seperti Ya. apa ini? Saya rasa Pak Presiden bisa menelepon langsung Trump ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Vietnam. Tentunya jalan yang kita tempuh adalah jalan negosiasi, bukan retaliasi. Karena kita bukan China. China mereka memiliki kekuatan untuk itu. Nah, untuk melakukan negosiasi, jalurnya bukan jalur multilateral. Karena Trump itu adalah orang bilateral dan personal, non-institusional. Nah, apa yang dilakukan oleh Vietnam itu lewat telepon saja. Itu Trump sudah men-tweet bahwa terima kasih, ini Vietnam sudah sangat baik sekali untuk berkomunikasi dengan kita, dan pada akhirnya apa? Ya tarifnya diturunkan menjadi 0% bahkan potensinya. Nah ini bisa kita lakukan juga. Saya rasa pemerintah sudah cukup untuk melihat ya industri-industri mana yang terdampak. Kemenko Perekonomian juga sudah menyampaikan ya pendapatnya dan asesmennya. Dan saya rasa untuk pendekatan yang jauh lebih elit lagi, Pak Presiden Prabowo dalam hal ini bisa menelepon Trump. Yang mana sebelumnya kan di bulan November Pak Prabowo sudah menelepon Trump ya. Menyatakan selamat ya atas terpilihnya Trump, dan jawaban Trump pada saat itu, you can call me anytime. Nah ini adalah saatnya untuk menelepon Trump. Nah, tapi Bung Fitra tadi disampaikan ya memang ada potensi hubungan personalnya itu baik begitu sehingga mungkin bisa menjadi salah satu langkah negosiasi. Tapi menurut Anda dengan situasi yang saat ini terjadi, seperti apa sih posisi Indonesia di mata Amerika? Apakah memang cukup penting atau tidak? Dibandingkan Iya, dibilang penting enggak, dibilang nggak penting juga enggak, dia tengah-tengah. Ya ibaratnya kalau di kelas ya mahasiswa, ini bukan mahasiswa yang paling pintar, juga bukan mahasiswa yang nakal. Jadi keselip aja di tengah-tengah. Jadi kita bisa melihat bagaimana Trump ketika mengumumkan list negara-negara tersebut, kita memang disebut, tapi tidak kemudian ada komentar tambahan. Berbeda dengan Vietnam, ada komentar tambahan. China ada komentar tambahan. Kamboja ada komentar tambahan gitu ya. Sehingga saya rasa ini juga peluang juga buat kita untuk kemudian membangun jalur negosiasi tersebut. Toh poin-poin yang disampaikan oleh USTR kemarin yang saya baca dari 16 poin itu mayoritas non-tariff barriers yang ini sangat bisa dinegosiasikan kok. Apalagi kalau kita lihat dari bagaimana Trump menghitung ya tarif resiprokal ini kan sangat abu-abu ya. Saya PhD saya bidang international economics, saya tidak pernah diajarkan hitungan yang seperti itu. Artinya ini kan hitungan yang sangat subjektif. Kalau subjektif artinya abu-abu. Kalau abu-abu berarti di situ ada ruang negosiasinya, Mbak Yohana. Oke, kita tunggu ya hasil negosiasinya, semoga terbaik untuk Indonesia khususnya dampaknya nanti. Terima kasih Bung Fitra untuk ulasannya bersama Metro hari ini. Baru mendapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang.